ingin benar-benar sukses dalam hidup, maka Anda harus gagal terlebih dahulu. Semakin banyak semakin baik. Jika itu terdengar berlawanan dengan intuisi, itu karena Anda tidak melihat kegagalan dengan perspektif yang benar. Sepanjang hidup Anda telah diberitahu untuk belajar dari kesalahan agar dapat menghindarinya. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda harus melakukan kesalahan tersebut dengan sengaja? Jika Anda tidak dapat memahami kejutan itu, jangan khawatir. Saat kita selesai menonton video ini, Anda akan memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang hubungan antara kegagalan dan kesuksesan. Jadi, mari kita mulai. Selamat datang di Alux. Dan berbicara tentang inspirasi, bagaimana kita mendapatkan ide-ide bagus? Banyak orang mengira ide adalah momen-momen besar kesadaran, seperti dunia terdiam dan cahaya dari surga turun dan menyoroti Anda, atau seperti bola lampu raksasa yang muncul entah dari mana dengan sedikit bunyi dentingan. Namun, hidup bukanlah kartun animasi, bukan, dan ide-ide tidak muncul begitu saja di kepala Anda, meskipun mungkin terasa seperti itu. Itulah inti dari pernyataan penulis Amerika Stephen Johnson dalam ceramah TED tahun 2010. Ia berpendapat bahwa ide bukanlah momen eureka. Kita tahu Anda mungkin pernah ingat berdiri di bawah pancuran air dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Namun, dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa ide Anda muncul begitu saja? Johnson tidak setuju. Anda tahu, ide bukanlah kejadian yang terisolasi, dan itu hal yang baik karena kita tidak bisa mandi setiap kali kita perlu mendapatkan ide. Ide adalah jaringan kejadian. Ide merupakan gabungan dari pengetahuan dan pengalaman hidup Anda. Momen pencerahan itu hanyalah setetes air terakhir dalam cangkir yang terisi penuh. Anda tidak tahu bahwa Anda telah mengisinya selama ini. Ambil contoh penemuan GPS. Selama ceramah TED, Johnson berbagi kisah lucu tentang bagaimana hal itu terjadi. Pada awal Oktober tahun 1957, Sputnik baru saja diluncurkan dan komunitas sains sangat menyukainya. Ketika berita itu tersebar ke seluruh negeri, dua peneliti muda di Johns Hopkins Applied Physics Lab, William Guyar dan George Pfaffenbach, bertanya-tanya apakah mereka dapat mendengarkan satelit itu saat mengorbit. Ini bukanlah eksperimen atau usulan besar. Itu sebagian besar hanya rasa ingin tahu. Jadi, mereka melakukannya. Guyar pergi bersama Wenbach ke kantornya dan mereka mulai bermain-main sampai mereka berhasil mendengarkan sinyal yang dipancarkan satelit. Ini dengan cepat berkembang menjadi mereka memetakan posisi satelit hanya dengan beberapa bunyi bip. Beberapa minggu kemudian, atasan mereka datang dan bertanya apakah mereka dapat membalikkan proses tersebut. Alih-alih mencari tahu posisi satelit dari tanah, dapatkah mereka menggunakan satelit untuk menemukan posisi di tanah? Maka, GPS pun lahir. Namun, kita tidak akan mengetahuinya sampai bertahun-tahun kemudian. Mereka tidak berniat mengubah dunia. Awalnya, mereka hanya bermain-main, hanya bereksperimen untuk melihat apakah sesuatu mungkin terjadi. Dan disitulah kegagalan terjadi. Tidak ada yang meramalkan roda. Salah satu penemuan Ini alasan kenapa customer Halloween selalu baik lagi. Pernah nggak sih nanyain harga atau booking? Tidak ada yang meramalkan roda. Salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia adalah roda di Mesopotamia sekitar tahun 4200 SM. Penemuan itu mengubah permainan sepenuhnya. Bisakah Anda bayangkan kehidupan sebelum ada roda? Itu kasar. Apakah Anda pikir orang-orang hanya duduk-duduk menunggu ide-ide muncul? Tidak mungkin. Tidak ada yang punya waktu untuk itu. Mereka bekerja keras. Mereka membawa batu dan kayu sampai akhirnya seseorang datang dengan roda. Namun, orang itu mungkin tidak bangun suatu hari dan langsung membuat roda. Bukan begitu cara kerjanya. Kemungkinan besar, roda itu muncul melalui proses eksperimen. Mereka mencoba membuat proses pemindahan barang menjadi lebih efisien. Sejauh yang kita tahu, mereka menguji banyak ide. Mungkin dalam realitas paralel, kita terjebak dengan roda persegi. Kita tidak tahu, apakah Anda akan mengatakan bahwa mereka gagal menemukan roda karena ide-ide mereka sebelumnya tidak berhasil? Tidak. Ide-ide itulah yang menuntun mereka pada penemuan mereka. Anda tidak bisa duduk-duduk menunggu ide. Yang akan Anda lakukan hanyalah menumpuk tagihan air Anda dengan mandi lama. Anda perlu keluar sana dan gagal berulang kali. Namun untuk melakukan itu, pertama-tama Anda perlu mengubah ide Anda tentang kegagalan. Mendefinisikan ulang kegagalan. Ketika orang berpikir tentang kegagalan, mereka membayangkan bencana, penderitaan, dan air mata. Kita memiliki pendekatan yang sangat hitam dan putih terhadap kegagalan dan kesuksesan. Namun, bukan seperti itu cara kerjanya. Ini bukan seperti melempar koin antara keduanya. Kegagalan adalah elemen penting dari kesuksesan. Jadi, langkah pertama untuk memanfaatkan kegagalan demi keuntungan Anda adalah dengan mengubah pola pikir Anda tentang kegagalan tersebut. Seperti yang dikatakan penulis Amerika Zig Ziglar, kegagalan adalah jalan memutar, bukan jalan buntu.
Ini seperti bermain game, Anda tidak seharusnya menyerah pada percobaan pertama. Berapa kali Anda memenangkan permainan dalam satu kali percobaan? Ketika Anda mati atau kalah, Anda langsung kembali bermain? Bukan. Anda mencoba sesuatu yang berbeda, mungkin strategi baru. Anda perlu mendefinisikan ulang kegagalan sebagai eksperimen. Keberhasilan hampir tidak pernah terjadi dalam ruang hampa atau dari satu momen. Anda harus gagal, mencoba lagi, gagal lagi, dan seterusnya. Semakin Anda mencoba, semakin besar peluang Anda untuk berhasil. Kegagalan bukanlah hasil yang buruk. Itu hanyalah bagian alami dari proses. Satu-satunya kegagalan yang sebenarnya terjadi ketika Anda berhenti mencoba atau ketika Anda tidak dapat terus memainkan permainan. Itu adalah kegagalan yang kritis karena ketika Anda menyerah, saat itulah Anda kalah. Permainan benar-benar berakhir. Namun jika Anda terus mencoba, pada akhirnya Anda akan menemukan sudut pandang atau ide baru yang akan membuka semuanya lebar-lebar. Momen eureka itu berdiri di balik semua upaya Anda sebelumnya. Mengutip pendiri dan CEO Creon Systems, Approved Dobby, satu-satunya hal yang memisahkan kesuksesan dari kegagalan adalah satu upaya terakhir. Cobalah sekali lagi dan Anda akan beruntung, hanya itu yang ada. Anda mencoba sesuatu dan jika tidak berhasil, Anda mengubah arah dan mencoba sesuatu yang lain. Cobalah, ubah arah, bereksperimen, coba lagi. Dan saat Anda melakukan ini, Anda akan mengumpulkan pengalaman, pengetahuan, dan ide itu perlahan-lahan akan terbentuk hingga akhirnya terbentuk dan menjadi eureka. Itulah sebabnya Anda harus berusaha untuk gagal atau bereksperimen secepat dan sedini mungkin. Semakin sering Anda melakukannya sekarang, semakin cepat Anda akan sampai di tempat yang Anda inginkan. Namun, untuk benar-benar memanfaatkan kegagalan, Anda harus membagikannya. Membawa kegagalan ke level berikutnya. Adaptasi adalah kunci sejati untuk kesuksesan jangka panjang. Dan Anda hanya belajar beradaptasi ketika Anda dipaksa untuk memikirkan kemungkinan lain, untuk melihat sudut pandang lain. Ada akronim yang benar-benar menegaskan apa yang ingin kami sampaikan di sini. Adaptasi yang sering menginspirasi pembelajaran atau kegagalan. Jika Anda tipe orang yang langsung melanjutkan hidup setelah menang, maka Anda tidak benar-benar belajar banyak dari pengalaman tersebut. Bukan. Orang-orang yang benar-benar sukses menantang diri mereka sendiri untuk mengubah standar industri mereka dan menemukan cara untuk memperbaiki dunia yang kita kenal atau memperkenalkan perspektif baru. Bagi para wirausahawan seperti Jordan O'Neill dan Jonathan Williams, salah satu pendiri Failure Lab, setiap kegagalan adalah pelajaran. Acara mereka mendorong orang untuk berbagi pengalaman mereka dengan kegagalan, baik itu pribadi atau profesional, sehingga Anda dapat belajar darinya. Dan ada banyak manfaat dalam menyatukan kegagalan Anda dengan kegagalan orang-orang di tim Anda. Itulah yang pernah disebutkan oleh YouTuber terkenal Mer. Bis sebagai kesalahan yang umum dilakukan YouTuber. Tidak berbagi kegagalan mereka. Coba pikirkan, jika Anda memiliki 3 orang teman dan Anda semua melakukan percobaan dan gagal 100 kali, itu berarti 300 percobaan. Itu banyak sekali data untuk dipelajari. Namun, jika Anda melakukannya sendiri, Anda hanya memiliki pengalaman Anda sendiri untuk dijadikan bahan pembelajaran. Dan untuk berhasil, Anda harus banyak gagal. Anda perlu mencoba lagi dan lagi. Orang-orang membuat kesalahan dengan melihat orang kaya dan berkuasa dan berfokus pada satu momen kesuksesan mereka, tetapi mereka lupa tentang bagaimana mereka sampai di sana. Biar saya beri petunjuk, kebanyakan dari mereka sering gagal. Pikirkan tentang Thomas Edison dan penemuan bola lampu. Sebagai seorang penemu, Edison mencoba ratusan pendekatan dan bahan yang berbeda untuk versi bola lampu buatannya. Ia tidak melihat upaya yang gagal itu sebagai kegagalan, tetapi hanya sebagai bahan yang tidak berfungsi. Ia terus menguji hingga ia membuat versi yang akhirnya berhasil. Ia ditanya oleh seorang reporter, bagaimana rasanya gagal 1000 kali? Ia pun menjawab, saya tidak gagal 1000 kali. Bola lampu adalah penemuan dengan 1000 langkah. Petik 2. Michael Jordan memiliki filosofi yang sama. Jordan memiliki kutipan terkenal tentang kegagalan. Ia berkata, saya telah gagal memasukkan lebih dari 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya telah kalah hampir 300 pertandingan. Dalam 26 kesempatan, saya dipercaya untuk melakukan tembakan kemenangan dan saya gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya. Dan itulah sebabnya saya berhasil. Pikirkan contoh Henry Ford. Dapatkah Anda bayangkan membuat 2 perusahaan bangkrut dan masih berusaha untuk berhasil di dunia bisnis? Karena itulah yang dilakukan Henry Ford. Ia meninggalkan pekerjaan jangka panjangnya untuk memulai perusahaan mobil dengan uang investor sebesar $150.000. Itu terjadi pada awal tahun 1900-an. Ia bangkrut dalam waktu kurang dari 2 tahun. Ia mencoba sekali lagi dan gagal lagi. Ia kehilangan semua uang investornya 2 kali dalam waktu kurang dari 5 tahun. Namun pada tahun 1903 ia mendirikan Ford Motor Company. Anda tahu bagaimana mereka mengatakan bahwa yang ketiga kalinya adalah keberuntungan? Nah, itu terbukti benar bagi Ford. 5 tahun kemudian dan ia merilis Model T dan sisanya. Seperti yang mereka katakan, Lagi cari usaha yang balik modalnya cepat, modal terjangkau, dan juga peluang pasarnya luas? Jadi agen Lion Parcel. Bisnis kemitraan ini bukan cuma
Itu terbukti benar bagi Ford 5 tahun kemudian dan ia merilis Model T dan sisanya, seperti yang mereka katakan, adalah sejarah. Namun, mereka tidak hanya gagal dan beralih ke hal berikutnya. Mereka memahami bahwa ada pelajaran yang bisa dipetik dari kegagalan mereka. Satu-satunya kegagalan yang sebenarnya adalah berhenti. Mereka tidak berhenti sampai berhasil. Tidak peduli berapa kali mereka harus melakukannya, mereka tidak gagal. Mereka bereksperimen. Mereka mendefinisikan ulang kegagalan mereka. Dan itulah sebabnya mereka berhasil. Pada akhirnya, yang perlu Anda ingat adalah sesuatu yang telah kami katakan. Ide tidak dibangun dalam ruang hampa. Dan ide bukanlah inspirasi sesaat. Ide merupakan hasil dari banyak percobaan atau kegagalan berulang kali. Ide muncul dari berbagi pengalaman dengan orang lain. Saat Anda melakukan ini, ide yang sempurna itu perlahan akan terbentuk di latar belakang. Itulah sebabnya Anda tidak bisa berhenti setelah satu kali gagal. Anda harus terus mencoba dengan cepat. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin cepat ide itu akan muncul. Dan hey, kami tahu bahwa mencoba seperti itu tidak selalu mudah. Jadi, jika Anda merasa sedih karena kegagalan baru-baru ini, mungkin Anda harus mendengarkan duo komedi folk Garunla Notes. Mereka membuat lagu yang didedikasikan untuk mereka yang gagal. Disebut sebagai pecundang, mereka tidak kenal belas kasihan, berfokus pada bagaimana pecundang layak mendapat sorakan mereka sendiri karena mencoba dan gagal. Seperti yang dikatakan lagu tersebut, mencoba itu sulit, itulah sebabnya orang tidak melakukannya. Kala itu sulit, mereka tidak dapat melewatinya, tetapi tidak bagi Anda. Dan Alers, itu saja untuk hari ini. Namun sebelum kita pergi, Anda tahu, kami memiliki bonus yang menanti Anda. Semua orang ingin membangun Facebook atau TikTok berikutnya, aplikasi atau perangkat lunak baru yang akan merevolusi dunia. Namun tidak ada yang berhenti untuk memikirkan kegagalan yang diperlukan untuk mencapainya. Bagaimana Anda tahu kapan Anda telah berhasil? Kapan Anda tahu bahwa Anda telah cukup berusaha? Nah, ketika orang-orang mengadopsi merek tersebut, ketika mereka mendengarkan apa yang Anda katakan dan mengikuti perjalanan Anda, saat itulah Anda menemukan kesuksesan. Dan itu saja dari kami hari ini, Aluxer. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang kegagalan dan hubungannya dengan kesuksesan. Jadi, silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Dan jika Anda mengenal seseorang yang benar-benar membutuhkan video ini, jadilah teman dan sebarkan. Lagi pula, berbagi itu peduli. Mengembangkan bisnis seringkali terasa seperti perjuangan berat, bukan? Menggunakan ungkapan populer, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, hampir mustahil. Namun, bagaimana Anda menemukan jarum di tumpukan jerami? Apakah Anda menyisir setiap jerami dengan lensa? Tidak. Anda membawa magnet. Artinya, saat Anda mencoba menyelesaikan sesuatu, Anda harus menggunakan daya ungkit. Ini berlaku di mana-mana dalam kehidupan, tetapi terutama dalam bisnis. Alat daya ungkit yang tepat dapat melipat gandakan upaya Anda untuk membuat proyek apapun lebih efektif. Namun, ada alat yang tersedia secara gratis untuk kita semua dan banyak orang tidak memanfaatkannya. Kita berbicara tentang internet. Jadi, mari kita lihat alat daya ungkit gratis ini yang kebanyakan orang tidak tahu cara menggunakannya secara efektif. Namun, sebelum kita mulai, kami ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbicara tentang sponsor video ini, NordVPN. Anda tahu bahwa di Alux, kami sangat suka bepergian. Namun, satu kelemahan yang tidak selalu kami bicarakan adalah kesalahan akses ditolak yang sering terjadi saat mencoba mengakses situs web dari lokasi berbeda saat bepergian keliling dunia. Hal ini bisa sangat membuat frustrasi jika Anda bekerja sebagai pekerja lepas di luar negeri. Itulah sebabnya kami menggunakan NordVPN. NordVPN adalah VPN tercepat yang tersedia. Dan hanya dengan satu klik, Anda dapat terhubung ke lebih dari 5.000 server di lebih dari 60 negara. Tidak ada lagi pemblokiran, kemanapun Anda pergi. Lihat tautan di deskripsi untuk mendapatkan paket 2 tahun ditambah 1 bulan tambahan dengan diskon besar. Bebas risiko dengan jaminan uang kembali 30 hari dari Nord. Oke, setelah itu selesai, mari kita bahas. Oke, selamat datang di Alux. Pernah nggak kamu khawatir sama sesuatu? Menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi? Selamat datang di Alux.